Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya, penonton Ardiansyah Reaction dan juga penonton Ardiansyah Syarif. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas part 2 ya, mengenai 1 Yohanes 5 nomor 7 yang dinarasikan oleh Gracia Pilo. Oke. Apakah 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 8 asli? Ini part 2-nya ya kan, sebuah kajian untuk meluruskan pandangan Gracia Pilo. Kita lanjut. Oke, kita mainkan di sini. Ayat itu di dalam buku-bukunya. Oke. Nah, jadi artinya apa? Di dalam Codex Fuldensis abad ke-6, Itala, manuskrip Old Latin sebelum zamannya Vulgata itu ada. Manuskrip Syria kuno, Armenia kuno, Koptik kuno, Ethiopia kuno, Ethiopia kuno, Armenia kuno. Dan semua bapak-bapak gereja sampai abad kedua semua mencatat saat ini. Oke. Ini artinya apa? Berarti di dalam Codex Fuldensis ya teman-teman ya, beliau mengatakan ada. Kita buktikan sekarang ya. Ini adalah Codex Fuldensis. Codex Fuldensis versi manuskrip abad ke-6 tidak memuat 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 versi panjang, tidak memuat Yohanin koma. Kita baca sekarang. Huia tres sun hui testimonium dan, selesai di dan teman-teman. Ini ya, di bawah ini juga ya. Huia tres sun hui testimonium dan. Oke, ini saya ambil dari Vulgata, yang ini Fuldensis. Kemudian di sini ada nomina sacra spiritus et aqua et sanguis et tres unum sun. Sama ya. Spiritus et aqua et sanguis et tres unum sun. Artinya adalah sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Selesai ayat 7-nya. Ayat 8-nya roh, air, dan darah, dan ketiganya itu adalah satu. Oke. Teman-teman, saya kasih linknya Codex Fuldensis ini. Ada di halaman 929 folio 463R. Kalau Gracia Pilo nonton ini, dipelajari dulu sampai manuskripnya Gracia Pilo. Jangan asal percaya aja ya. Jangan asal percaya, oh di sini ada, oh ya udahlah ada gitu. Dicek dulu di Codex Fuldensisnya ya. Dicek dulu ya. Ini namanya Codex Fuldensis atau nama lainnya Fulda atau Landes Bibliothek atau Bonifatianus 1 ya. Antara 541 sampai 546 nih. Abad ke-6 lah intinya. Kita cek apakah betul ada. Kita cek ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Ini Fuldaer, Digitalis Samlungen. Kemudian ini halaman 929463R ya. Kita cek. Apakah saya berbohong? Nih, huia tres sun hui ya, testimonium dan. Jadi berakhir di dan ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Selesai. Kemudian spiritus, roh, et aqua, dan air, et sanguis, dan darah, et tres unum sun, dan ketiganya adalah satu. Oke, sudah saya buktikan di sini ya. Oke, kita close. Ya teman-teman, saya sudah buktikan. Kita lanjut next. Jadi di Codex Fuldensis kata beliau ada, ternyata saya cek gak ada teman-teman. Wah loh, bahaya ini. Oke, kita next ya. Ini Codex Fuldensis versi salinan ya. Tidak memuat 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 versi panjang. Nih, Codex Fuldensis saya bawakan. Novum Testamentum Latin Interpreted Hieronymo. Hieronymo itu adalah nama lain dari Jerome. Nanti ya, nanti. Ex manuscripto Victoris Capuani. Oke, kita baca di sini ya. Huia tres sun hui testimonium dan. Nah, sama, berhenti di dan. Kemudian ayat 8-nya spiritus et aqua et sanguis et tres unum sun.
Ini artinya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Udah sampai situ doang. Yang ayat 8, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Udah. Itu. Nggak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan? Nggak ada kan? Oke, ini link downloadnya saya kasih teman-teman. Silahkan dibuka di sini ya. Ini saya kasih kalau nggak percaya. Saya kasih teman-teman. Nanti tinggal dicari sendiri ya. Di screenshot, terus diketik gitu aja ya. Biar gampang. Kadang tuh kalau orang ngomong itu teman-teman, kita tuh jangan langsung percaya, dicek dulu gitu loh. Nah ini ya teman-teman ya, Codex Fuldensis ya, betul ya. Ini sebentar saya perbesar. Nah ini ada di sebelah sini nih teman-teman ya. Quia tres sun, qui testimonium dan spiritus et aqua et sanguis et tres unum sun ya. Terbukti ya. Nah ini terbukti ya teman-teman ya. Tuh di halaman 426. Yohanes prima, Yohanes pertama, 1 Yohanes gitu kan. Ya terbukti, clear. Di salinannya juga nggak ada ternyata. Versi panjang nggak ada. Jadi Grazia Apello belajar lagi ya. Kita next. Ini pandangan beliau lagi ya kan. Kata beliau, Johannine Koma sudah ada sejak zaman Vulgata. Kita cek narasi dari beliau. Masalahnya di naskah-naskah Latin, itu sudah ada sejak zaman Vulgata. Ya. Kita buktikan dulu baru kita tanggapi. Ini naskah Vulgata nih. Quia tres sun qui testimonium dan. Nggak ada versi panjang. Spiritus et aqua et sanguis et tres unum sun. Nggak ada versi panjang. Lagi-lagi dia berbohong. Saya nggak ngerti apakah dia berbohong atau memang dia belum mencari. Saya belum paham ini yang mana ini. Masa sekelas Grazia Apello nggak nyari sih? Nggak mungkin juga ya kan? Nah, terus kok nggak ngerti gitu di Vulgata itu nggak ada gitu loh. Heran saya ini. Ini ya, ini linknya teman-teman. Silakan di screenshot. Pendek aja ini udah saya screenshot ya. Kita next ya. Kita dengarkan ini. Sekarang. Dia menuduh penghilangan kata ini dikerjakan oleh penyalin-penyalin yang tidak beriman, yang tidak setia. Oke. Dia marah. Dia ini Jerome. Kemarahannya Yerome menandakan apa? Dia tahu ini ada aslinya. Ada, cuma di dalam salinan yang ini hilang. Oke. Dia marah. Oke, teman-teman. Grazia Apello menggunakan sumber. Nanti saya tunjukkan sumbernya. Kesimpulannya adalah Jerome marah karena Bible disalin oleh penyalin yang tidak beriman atau tidak setia, sehingga Johannine Koma menjadi hilang atau dihapus gitu kan. Nah, Jerome marah, Jerome katanya. Jerome ini abad keempat ya. Dia itu penulis Bible, penyalin Bible, penerjemah dari bahasa Yunani ke Vulgata. Itu teman-teman, itu Jerome tuh abad keempat tuh. Kita buktikan sekarang. Nih ya, Grazia Apello menggunakan data invalid nih. Menghilangkan kalimat ya, Putra dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Yeremia udah marah-marah. Yang menghilangkan frase Bapa, Firman, dan Roh Kudus dan ketiganya satu. Itu adalah penyalin yang tidak beriman. Dia dapatnya dari situ tadi kan. Oke, kita cek. Ini teman-teman. Dia dapat dari ini sebelah kanan ya. Dia dapat ini kan. Nih, coba kita taruh lagi ya. Kita percepat. Nah, ini kan. Nah, tuh coba. Just as this are properly understood. Terus yang terakhir is attested. Ya, oke ya. Sama nggak? Tuh, just as this are properly understood is attested. Nah, sama kan, teman-teman? Kita cek sekarang. Di sini tertulis Jerome's prologue to the canonical epistle. Kata-katanya ini nih, where much error has occurred at the hands of unfaithful translator contrary to the truth of faith. Jadi ini terjadi karena ditulis oleh tangan-tangan yang tidak setia atau tidak percaya gitu terhadap iman gitu teman-teman, terhadap iman yang benar. Nah, jadi ini narasi siapa? Apakah narasi Jerome ini?
Di sini tulisannya Jerome. Iya, ini kan tulisannya Jerome ya. Coba kita cek sekarang. Ternyata di bawah ini teman-teman, di bawah ini ada yang namanya catatan kaki. Catatan kakinya berbunyi begini. The translation below was made by Thomas Caldwell, SG ya, of Marquette University in Milwaukee. Jadi ini ditranslasikan oleh Thomas ya kan. Kemudian dia mengatakan bahwasanya this Latin Codex is available at ini ya google.com and the Latin text above is found on page ini 399. Oke, 399 di sini. Nah, ini saya cari Latin teksnya, teman-teman. Saya cari Codex Fuldensis-nya yang Latin, saya cari, ini ketemu. Nah, ini. Ini halaman 399. Mari kita baca di sini. Prologus in Epistulas Canonicas. Nggak ada tulisannya Jerome. Nih, prolog untuk surat-surat kanonik artinya. Tiba-tiba ditambahi kata Jerome di sini. Prolog Jerome untuk surat-surat kanonik. Silakan dipikir. Nggak ada tulisannya Jerome. Nggak ada. Ini teman-teman kalau mau download nih. Sudah saya sertakan linknya. Ini saya klik ya. Saya klik linknya nih. Tuh. Codex Fuldensis. Ya. Oke. Novum Testamentum Latin. Oke. Kita besarkan teman-teman. Apakah saya berbohong atau tidak ya? Siapa yang berbohong di sini nih? Coba. Tuh. Yang ini ya teman-teman. Prologus in Epistulas Canonicas. Tuh. Ini kan? Ini kan? Jadi dia dapat dari halaman 399 kan menurut si siapa ini tadi? Si Thomas. Ternyata dia dapat dari Latin text above is found on page nih 399. Ini 399. Saya cari ininya, ketemu kan? Nah, setelah saya baca Prologus in Epistulas Canonicas, ini siapa yang nulis gitu loh? Kok disandarkan kepada Jerome? Mari kita buktikan nanti ya. Tapi sudah dibuktikan sini ya kan? Nih, coba teman-teman. Posisinya begini. Yang di sini nggak ada Jerome, yang di sini ada Jerome, yang di sini nggak ada Jerome. Dinisbatkan kepada Jerome. Yakin? Nggak ada buktinya yang kuat. Oke, kita lanjut ya. Next ya. Nih, pembuktian prolog Jerome. Sekarang kita buktikan, teman-teman. The translation below was made by Thomas. Ini Thomas tadi kan. Kemudian, translation comes from the Codex Fuldensis, abad ke-6. Oke. Nah, ini Codex Fuldensis-nya. Ya. Link Codex Fuldensis nih. Ini tulisannya apa ini? INC ya, INC. Bacanya ada Privatio nih, Privatio Victoris Episei Capuae. Apa artinya? Kata pengantar Victor Episeus dari Capua. Kata pengantar Victor Episeus dari Capua. Ini coba kita cek di kodeksnya, betul nggak ini? Coba kita cek ya. Coba kita cek. Ini kan, Fuldensis kan? Tuh, yang ini kan, kata pengantarnya kan? Ini kata pengantarnya nih. Tanya Jerome tadi. Teman-teman bisa buka sendiri ya. Bisa buka sendiri. Nih di halaman 51R. Oke, kita close. Terjemahan di bawah ini dibuat oleh Thomas ya kan, dari Universitas Marquette di Milwaukee. Terjemahan ini berasal dari Codex Fuldensis abad ke-6, salah satu salinan Vulgata paling awal ini. Ini kodeksnya. Saya bawakan langsung kodeksnya. Oke, ternyata nggak ada ya dari Jerome ya. Oh, saya itu adalah kata pengantar Jerome. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Nggak ada. Oke, kita next sekarang. Catatan kaki menyebut Codex Fuldensis sebagai indikasi kuat bukti yang benar. Nih. If the prologue is not by Jerome, whoever wrote it would still, langsung aja lah saya
Bahasa Indonesia kan, jika prolog tersebut bukan karya Jerome, siapapun yang menulisnya tetap akan menyatakan bahwa Johannine, awalnya ada, tetapi dihilangkan oleh para juru tulis yang tidak setia dan sesat, katanya begitu. Tapi apakah ini yang ngomong Jerome? Tunggu dulu. Tentu saja, baik Jerome maupun penyalin Codex Fuldensis, ingat, baik Jerome maupun penyalin Codex Fuldensis telah meninggal berabad-abad yang lalu dan tidak ada seorang pun saat ini yang dapat menanyakan kepada mereka apa yang iya, kita nggak bisa tanya, tapi kita punya Codex Fuldensisnya. Itu kan, kita bisa teliti tuh Codex Fuldensisnya ya teman-teman. Jadi ini ada di link ini. Silakan kalau teman-teman mau buka di situ. Ini di script, ya kan? Silakan di screenshot. Intinya ini adalah data yang dia bawa tadi, yang dibawa oleh Gracia Pilo ya. Oke, kita next ya teman-teman ya. Nah, Jerome nama lainnya Eusebius Hieronymus, ini nama Yunaninya ya. Menerjemahkan Bible Yunani ke Vulgata tahun 382 sampai 385. Diingat-ingat, dia menerjemahkan dari Yunani ke Vulgata tahun 382 sampai 385. Ini saya dapatkan dari Select Letters of Saint Jerome, gitu kan. Life of Jerome nih, Jerome, or to give him his significant Greek name, namanya dalam bahasa Yunani Eusebius Hieronymus. Dia lahir 345 Masehi di Stridon, Dalmatia. Oke. Kemudian ini di halaman yang selanjutnya ini ya, from the Greek the Vulgate, maksudnya dari bahasa Yunani ke Vulgata version, itu dia menyalin 3 tahun, menyalin di Roma tahun 382 sampai 385. Oke, diingat-ingat teman-teman ya, kalau mau download di sini, ya, teman-teman bisa juga saya klik sih. Kita buktikan sebentar. Teman-teman silahkan di screenshot. Bagus sekali ini bacaan-bacaan seperti ini teman-teman. Kita baca ya. Kita nanti buktikan gitu kan. Tapi kayaknya lama juga ya ini ya. Karena memang besar kali lah. Banyak kali halamannya. Foto semua tadi kan. Kita close aja. Kita lanjut ya teman-teman. Ini silakan di screenshot. Oke. Kita next. Nah, sekarang kita pakai logika berpikir kita analisis teman-teman ya. Ini Codex Vaticanus tahun berapa? 300 sampai 325 Masehi. Oke. 300 sampai 325 Masehi. Gracia Pilo mengatakan Jerome sebelumnya sudah tahu bahwasanya itu ada. Gracia Pilo mengatakan katanya Jerome sudah mengetahui bahwasanya Johannine, 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 yang versi panjang Bapa, Putra dan Kudus ketiga adalah satu, itu katanya sudah Jerome ketahui sebelumnya. Jerome lahir 345, menerjemahkan Bible 382 sampai 385. Sedangkan Codex Vaticanus dari 300 sampai 325, anggaplah 325. Nih, Jerome menulis Bible dalam bahasa Latin pada tahun 382-385. Sedangkan Codex Vaticanus sudah ada pada tahun 300 sampai 325. Dan di Codex Vaticanus tidak memuat ayat Johannine, yang panjang, enggak memuat. Bagaimana mungkin Jerome marah-marah dengan alasan Jerome sudah mengetahuinya di kitab sebelumnya? Ayat tersebut ini sungguh nggak masuk akal teman-teman, nggak masuk akal ini, gitu loh. Ya ini teman-teman bisa cek ya, ini linknya di sini, silahkan dicek nih. Beliau adalah seorang peneliti Biblical Study, gitu kan. Dan dating karbon dari Codex Vaticanus antara 300 sampai 325 Masehi. Jerome lahirnya 345. Jerome belum lahir, Codex Vaticanus sudah ada. Dan yang sudah ada itu ternyata nggak ada Johannine, Jadi Gracia Pilo masuk akal lah. Nggak masuk akal. Oke, kita lanjut ya, next. Nih, Codex Vaticanus abad keempat, ini nggak ada Johannine,
Ini dalam video sebelumnya sudah saya terangkan kan. Ini halaman 1441 nih teman-teman ya. Hoti tres eisin hoi marturoutes. Ya kan? Kemudian di sini tou pneuma. Ini sudah ayat 8 ini tou pneuma ini. Tou pneuma kaito udor kaito aima. Nggak ada juga kan di sini kan. Teman-teman kalau mau cek di sini ya. Aduh, mohon maaf teman-teman, agak batuk. Ya, kita lanjut next. Ini sudah saya bahas di sebelumnya. Apakah benar Jerome tahu 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 versi panjang? Nih, summary. The Codex Amiatinus is the earliest surviving manuscript of the complete Bible in the Latin Vulgata. Jadi, Codex Amiatinus ini adalah kodeks manuskrip awal yang sampai saat ini masih bertahan, dan itu termasuk Bible yang komplit ya teman-teman ya, dalam Latin Vulgata. It is considered, itu dianggap sebagai Bible yang sangat-sangat akurat, sangat-sangat apa namanya ya, sangat-sangat menyerupai akurat lah intinya, kopi dari Saint Jerome. Jadi Codex Amiatinus ini adalah kodeks yang bisa dibilang kopinya dari Jerome, kopinya ini, gitu loh, kopinya ya teman-teman ya, dan sangat-sangat akurat ini. Oke, ini ada di sini linknya teman-teman bisa buka. Terus di sini juga dikatakan Codex Amiatinus, the earliest surviving complete Bible in the Latin Vulgate, containing one of the earliest surviving image of book bindings and bookcase. Jadi ada dua sumber yang sudah saya tunjukkan ini teman-teman, mengatakan Codex Amiatinus ini adalah kodeks lengkap bahasa Latin yang awal, yang bisa dibilang kopian pasnya si Jerome, gitu kan. Kita next sekarang. Ini Codex Amiatinusnya, abad ke-7 sampai ke-8. Ternyata isinya tidak memuat 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 versi panjang. Bayangkan coba. Nih, quia tres sun hui testimonium dan. Selesai, berhenti sampai dan. Spiritus et aqua et sanguis et tres unum sun. Jadi nih ya, Codex Amiatinus abad 7-9 merupakan selain kodeks Bible yang paling akurat dari Jerome. Ini paling akurat dari Jerome. Ini Amiatinus. Ditulis ulang abad ke-7 sampai ke-8. Ini adalah kodeks yang paling akurat, teman-teman. Teman-teman bisa temukan di sini kalau nggak percaya. Ini saya bukakan. Oh. Mohon maaf, kayaknya ada masalah ya. Sebentar. Oke lah. Nanti bisa dibuka sendiri ya teman-teman. Ini di copy, ke paste saja ya. Jadi nih linknya di screenshot lalu dicari nanti. Oke, kita next. Nah, di manuskrip 211 abad 11 tidak memuat 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 8 versi panjang. Nih ya teman-teman, yang kemarin saya belum detail menjelaskannya. Jadi gini, di sini ini saya jelaskan lengkap ya. Di sini ini tidak memuat, ini di ayatnya kan, ini tidak memuat Johanin koma di sini. Tiba-tiba di atas ada. Pertama, bentuk hurufnya berbeda, berarti bukan yang penulis pada berarti bukan penulis abad ke-11 ini teman-teman, karena berbeda ya kan. Nih, muncul di catatan atas dan ini baru ditambahkan setelah tahun 1551. Ardensa tahu dari mana? Nih, yang pertama, ini sudah ada spasinya. Abad 11 belum ada spasinya. Oke, yang ini sudah, yang atas sudah ada spasinya yang pertama. Yang kedua, di sini udah terjadi penomoran. Ini nomor ayat muncul di sini. Ini nomor ayatnya. 5 nomor 7. Menunjukkan ditambahkan setelah tahun 1551 abad ke-16. Karena yang menambahkan ini adalah Stefanus, teman-teman. Yang membuat ini penomoran itu versinya Stefanus. Nih, saya tunjukkan ya. Ini datanya. Semoga bisa ya. Tadi kenapa nggak bisa yang link tadi ya? Nah ini. Tuh. Oke ya, kita translate aja teman-teman.
kita translate to Indonesia biar teman-teman bisa baca. Oke. Tuh. Nih ya. Robert Textus Receptus Stephanus 1550 ya. Kita langsung di sini. Tambahan edisi keempat tahun 1551 memiliki teks Yunani yang sama dengan yang ketiga, tetapi sangat penting karena pembagian kitab-kitab PB menjadi bab-bab dan ayat-ayat. Jadi mulai ada ayat-ayatnya nih di sini, ya. Di atas tahun 1551 dia menyelesaikan itu. Oke? Clear ya? Jadi ini ditambahkan setelah tahun 1551, teman-teman. Dan itu pun di atas, bukan di ayat. Oke, kita next. Ini sudah saya katakan kemarin, ternyata Kodeks 61 ini adalah manuskrip yang tampaknya dibuat atas pesanan oleh seorang bernama Roy atau Freud di Oxford tahun 1520. Ketika Erasmus mengetahuinya, ia menambahkan Johannine koma. Ternyata setelah Erasmus mengetahui di Kodeks 61 ini ada Johannine koma, gitu kan? Maka ini adalah pesanan ya teman-teman ya. Kodeks 61 ini pesanan ya teman-teman ya. Maka dia menambahkan Johannine koma. Begitu teman-teman. Oke. Tapi kapan hari sudah saya buktikan ya kalau nggak salah ya. Di Kodeks 61. Saya lupa. Teman-teman bisa cek lah di video sebelumnya ya kan. Ada apa enggak ya? Saya lupa ya teman-teman ya. Oke, kita next lanjut. Martin Luther pun menolak Johannine koma. Nih ya. Ia juga menolak untuk memasukkannya berdasarkan alasan tekstual dan teologis nih. He also declined to include it on textual and on theological grounds. Ini judul bukunya Raising the Ghost of Arius. Jadi Martin Luther abad ke-16 menolak memasukkan Johannine koma. Terima, kebenaran itu memang nyata teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang menerima kepahitan dalam kebenaran ini ya, berbesar hatilah, karena memang saya menampakkan suatu data yang saya nggak buat-buat sendiri. Oke, kita next lanjut. Kesimpulan kita teman-teman ya. Gracia Pilo mengatakan yang pertama, Johannine koma sudah ada di Codex Fuldensis abad ke-6. Bukti menunjukkan nggak ada teman-teman. Sudah saya buktikan tadi. Yang kedua, Gracia Pilo mengatakan Johannine koma sudah ada sejak zaman Vulgata. Bukti menunjukkan nggak ada juga di Vulgata. Nggak ada juga. Saya nggak ngerti apakah dia berbohong atau nggak belajar. Saya nggak ngerti teman-teman. Silakan dikonfirmasi sama Gracia Pilo ya. Kalau Gracia Pilo kalau lihat ini, belajar dulu bang, baru ngomong. Kita lanjut. Gracia Pilo mengatakan Jerome marah karena Bible disalin oleh penyalin yang tidak beriman dan tidak setia sehingga Johannine koma menjadi hilang. Bukti menunjukkan tidak ada bukti kuat bahwa prolog tersebut dari Jerome. Nggak ada bukti kuat. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan saya tampilkan manuskripnya tadi. Saya tampilkan langsung Latinnya tadi kan. Kesimpulannya, Gracia Pilo blunder soal Johannine koma 1 Yohanes 5 nomor 7-8 dengan versi panjang disebabkan karena kurangnya literasi teman-teman. Oke. Dan kita penutupnya seperti biasa, surat Al-Baqarah ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hada min indillahi liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Oke, ini adalah channel YouTube kami. Jadi ada Ardian Syarif, itu diskusi lintas agama live setiap hari, kemudian Ardiansa Reaction, ya ini video reaksi lintas agama. Teman-teman, saya sarankan ya kepada teman-teman yang mendengarkan video saya, jangan mudah percaya terhadap sesuatu dulu, dipelajari dulu, dicari tahu dulu sampai akar-akarnya teman-teman. Ya, Bang Gracia Pilo juga gitu, belajar harusnya. Jangan cuman modal terjemahan aja bang.
Belajar original teksnya bang, belajar manuskrip bang. Ya, biar nggak blunder terus. Kasihan udah 2 kali loh saya tanggapi blunder terus bang. Tapi kalau Bang Gracia Api lu mau diskusi offline dengan saya mau kok. Tapi pertanyaan berani nggak bang? Gitu kan? Nggak apa-apa kita diskusikan ya bang ya. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton diskusi ini. Sorry kok diskusi, reaksi saya mereaksi Gracia Apilu, gitu kan? Terima kasih sudah menyempatkan waktu luangnya dan saya ucapkan mohon maaf karena memang saya agak sedikit batuk teman-teman. Saya minta maaf kalau ada kurangnya dari omongan saya atau kesalahan dari omongan saya, itu adalah murni kesalahan saya. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya, dan kalau ada benarnya berarti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.